Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hari ini kita masih ada di bulannya Natal, maka firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini masih akan berbicara seputar Natal, saudara. Yaitu tentang dua hal. Kenapa kelahiran Juru Selamat tetap dirayakan tanggal 25 Desember, sekalipun itu tidak sesuai dengan kitab suci. Malam hari ini, saudara, saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi saya akan to the point. Saya akan langsung menyampaikan saja alasan-alasan kenapa kelahiran Juru Selamat itu tetap dirayakan tanggal 25 Desember, sekalipun itu tidak sesuai dengan kitab suci. Bahkan kitab suci menulis secara tersirat pun juga tidak, apalagi menulis secara tersurat. Yang tersirat saja itu tidak ditulis, apalagi yang tersurat. Nah, yang pertama saudara, biasanya ketika orang tetap merayakan kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember, sekalipun itu tidak sesuai dengan kitab suci, itu karena berangkat dari satu alasan yang dikatakan yang penting hati kita. Tuhan melihat hati. Nah, alasan ini saudara, saya sebut ini sebagai alasan klise. Dan alasan-alasan klise itu biasanya diucapkan oleh dua tipe orang. Yang pertama, orang yang tidak tahu tetapi tidak mau belajar, atau orang yang tidak tahu karena tidak mau belajar. Tipe orang kedua yang mengucapkan alasan-alasan klise itu biasanya diucapkan oleh orang yang kalah debat atau kalah diskusi. Maka kalau saudara perhatikan dalam sebuah perdebatan atau diskusi, tidak jarang kita akan menjumpai ketika orang itu kalah debat atau kalah diskusi. Ujung-ujungnya orang mengatakan alasan apa saudara? Yang penting hati kita. Tuhan melihat hati. Nah, tetapi mau tipe apapun orangnya yang mengucapkan alasan klise ini saudara, tanpa orang itu sadari, sebetulnya orang itu sedang menunjukkan ketidakmampuannya. Dalam hal ini saudara, ketidakmampuan yang sedang ditunjukkan oleh orang tersebut, itu ketidakmampuan untuk mengerti segala sesuatu tentang Tuhan. Dan orang yang saya katakan sedikit-sedikit suka ngomong yang penting hati, itu sebetulnya juga sedang menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, maka karena orang itu tidak mampu, senjata pamungkasnya itu dikeluarkan. Senjata pamungkasnya ngomong apa ini, saudara? Yang penting hati. Tuhan itu melihat hati. Saya sebut alasan ini sebetulnya senjata pamungkasnya orang. Ketika orang itu yang pertama tidak tahu tetapi tidak mau belajar, dan yang kedua biasanya diucapkan oleh orang yang kalah debat atau kalah diskusi. Nah, padahal saudara, kalau orang itu sendiri dikasih ucapan selamat ulang tahun tapi salah tanggal, pasti akan apa ini? Protes. Tapi kalau Tuhan tidak boleh protes. Bahkan mungkin orang itu berpikir Yesua saja tidak protes. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Amsal 16 saudara, di situ kita bisa melihat Salomo yang adalah seorang raja saja. Tetapi Salomo itu selalu mengejar yang namanya hikmat dan pengetahuan. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal atau kitab Misle pasal 16 ayat yang ke-23, di situ dia katakan hati orang bijak
menjadikan mulutnya bijaksana. Dan dia menambah pengajaran pada bibirnya. Padahal saudara, yang ngomong ini seorang raja yang bernama Salomo. Orang kalau sampai diangkat jadi raja, bisa saya pastikan orang itu segala sesuatunya itu pasti lebih dari orang lain. Atau lebih dari rata-rata. Nah, tetapi sekalipun Salomo itu hikmatnya sudah diakui semua orang, bahkan tidak hanya satu agama yang mengakui, tapi 3 agama besar yang utama di dunia ini, baik itu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, mereka mengakui hikmatnya Salomo itu memang begitu luar biasa dan tidak tertandingi. Tetapi sekalipun hikmatnya Salomo itu sudah diakui semua orang, tetapi kalau kita perhatikan dia tidak pernah berhenti menambah pengetahuannya. Salomo itu tidak pernah berhenti mengejar yang namanya hikmat dan pengetahuan. Padahal Salomo itu seorang apa saudara? Raja. Kenapa Salomo itu selalu mengejar yang namanya hikmat dan pengetahuan? Karena pada waktu itu Salomo itu menyadari ketika dia harus menggantikan tahta ayahnya Daud menjadi seorang raja. Waktu itu posisinya Salomo itu masih sangat muda. Dia merasa tidak punya pengalaman, sedangkan memimpin satu bangsa yang besar, apalagi itu bangsa pilihannya Bapak Yahweh, itu bukan perkara yang mudah. Maka di awal-awal kepemimpinannya Salomo, waktu itu yang diminta Salomo sama Bapak Yahweh itu apa? Yang diminta Salomo itu namanya Lev Shomea. Lev Shomea itu artinya a listening heart, jantung yang mendengar. Di awal kepemimpinannya dia menjadi seorang raja. Kenapa Salomo itu kok minta jantung yang mendengar? Artinya kenapa kok dia minta jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Elohimnya Yahweh? Karena dia menyadari waktu itu dia masih sangat muda. Dia tahu dari jantung itu tempat keluarnya kehendak-kehendak. Kalau sampai aku memimpin satu bangsa yang besar ini, yang keluar itu bukan kehendaknya Yahweh tapi kehendakku sendiri, wah ini sangat bahaya. Maka karena dia ngerti dari jantung itu tempat keluarnya kehendak-kehendak, sedangkan dia masih muda, idealisnya masih sangat tinggi. Waktu itu yang pertama kali yang dia minta itu satu permintaan yang dipandang baik oleh Bapak Yahweh yang disebut dengan Lev Shomea. Salomo itu bukan minta hikmat saudara. Hikmat itu sebetulnya tafsirnya orang Kristen. Jadi ceritanya yang diminta Salomo itu Lev Shomea atau jantung yang mendengar. Nah karena apa yang diminta Salomo itu dipandang baik oleh Bapak Yahweh, maka Salomo itu dianugerahi, dikasih yang namanya Lev Hacham. Lev Hacham itu artinya jantung yang berhikmat. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebetulnya hikmat itu bukan permintaannya Salomo, tapi hikmat itu pemberiannya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh melihat apa yang diminta oleh Salomo itu baik. Dia tidak minta nyawa musuhnya, dia tidak minta kekayaan. Tetapi yang dia minta jantungnya itu dibuat dengar-dengaran suara Yahweh. Artinya Salomo minta kehendaknya itu tolong dikuasai, gitu loh. Supaya jangan ketika dia memimpin satu bangsa yang besar, keputusan atau kehendak yang keluar, yang diputuskan, yang dikehendaki itu jangan sampai kehendaknya dia sendiri, tetapi kehendaknya Bapak Yahweh saja. Karena Salomo juga menyadari saudara, dia tahu bangsa Israel itu sudah dikatakan imamat yang rajani, umat milik kepunyaan Yahweh. Maka karena ini bangsanya Yahweh, bangsa miliknya Bapak Yahweh, ya berarti
Segala keputusan-keputusan yang dia ambil itu harus betul-betul dari Bapa Yahweh. Maka dia sadari, sedangkan aku itu masih muda. Idealisnya masih sangat tinggi. Ini bahaya. Kalau yang keluar itu keputusan dari kehendakku sendiri, wah ini bangsa yang besar ini bisa bubrah, bisa hancur dalam waktu sekejap, hanya gara-gara keputusan yang bukan dari Bapa Yahweh. Nah tetapi sekali lagi, sekalipun Salomo itu hikmatnya sudah diakui orang, tetapi dia tidak pernah berhenti menambah pengetahuannya. Bahkan seorang ratu cantik yang datang dari Sheba, itu sengaja khusus datang ke kerajaannya Salomo. Hanya kepingin mendengar apa saudara? Salomo ngomong. Kamu ngomong sembarang, tak rungokke. Ya. Salomo itu disuruh ngomong sembarang, pokok tak rungokke, tak dengerin. Karena ratu dari Sheba itu tahu, setiap perkataannya Salomo, apa yang diucapkan Raja Salomo, itu penuh dengan hikmat yang sangat luar biasa. Gitu loh. Jadi sekalipun Salomo itu hikmatnya sudah diakui orang, dia tidak pernah berhenti minta hikmat, minta dibuat dengar-dengaran suara Bapa Yahweh yang tujuannya untuk menambah pengetahuannya. Nah tetapi terkadang saudara, saya perhatikan ada orang biasa yang saya perhatikan pengetahuannya sebetulnya belum seberapa. Tapi ketika mendengar dan melihat sesuatu yang baru, bukannya menyelidiki, bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih dikasih tahu sesuatu yang baru. Tapi belum-belum saya perhatikan sudah antipati dan mengatakan alasan klisenya yang dikatakan yang penting hati. Orang kalau belum-belum sudah mageri seperti ini saudara, sampai kapanpun saya katakan orang itu akan terus jadi katak dalam tempurung. Alias apa saudara? Katak dalam tempurung itu orang yang apa? Bodoh. Pertanyaannya kok katak dalam tempurung itu artinya orang itu bodoh itu kenapa? Karena dia wawasannya kurang. Lah kok kurang wawasannya kenapa? Karena dia belum ketika mendengar sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang baru, bukannya bersyukur, berterima kasih dan menyelidiki, sekalipun tidak harus menerima sandang nyat saat itu juga, tetapi paling tidak diselidiki, direnungkan. Tetapi orang itu justru mageri hatinya dengan kata-kata itu tidak penting. Yang penting itu hati. Ini sama seperti yang dikatakan orang sekarang ini. Yang tetap mempertahankan merayakan kelahiran Juru Selamat di tanggal 25 Desember sekalipun mereka sudah tahu bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Juru Selamat. Kemudian mereka mengatakan soal tanggalnya itu tidak penting, yang penting hati kita. Tuhan itu melihat hati. Tetapi sekali lagi saya katakan orang kalau belum sudah mageri seperti ini, saudara boleh buktikan sampai kapanpun orang itu akan terus jadi seperti katak kodok dalam tempurung. Karena orang itu wawasannya tidak diperluas. Dan kalau kita coba melihat di dalam kitab Kohelet atau di dalam kitab Pengkhotbah, di situ saudara, sebetulnya Bapak Yahweh melalui penulis kitab Kohelet itu memberitahu kita supaya kita itu berhati-hati atau menjaga mulut kita ketika kita mengatakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan atau dengan Elohim. Kitab Kohelet, secara khusus kitab Kohelet 5 ayat 2, itu sebetulnya memberitahu kita supaya kita itu hati-hati menjaga mulut kita ketika kita mengatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau Bapak Yahweh. Coba kita baca bersama-sama. Kohelet atau Pengkhotbah 5 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu
Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim. Karena Elohim di sorga dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah, sekarang coba saudara perhatikan di situ ada kalimat. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim. Saudara perhatikan di sini. Kata atau kalimat mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim atau di hadapan Tuhan ini artinya membicarakan Tuhan. Atau ketika kita sedang membicarakan segala sesuatu yang kaitannya dengan Tuhan. Gitu loh saudara ya. Nah, sampai di sini dulu saudara paham atau tidak? Dengan arti kata mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim atau Tuhan ini saudara paham enggak? Sampai di sini dulu. Jadi kalimat mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim atau di hadapan Tuhan ini artinya membicarakan Tuhan. Gitu loh saudara. Atau ketika kita sedang membicarakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Tuhan. Paham saudara ya? Nah, berarti kalau kita membicarakan tentang kelahiran juru selamat, yang sedang kita bicarakan itu siapa? Ya Tuhan. Karena apa? Karena Yesua itu Tuhan dan juru selamat. Gitu loh saudara. Kita membicarakan tentang kelahiran juru selamat, berarti kita sedang membicarakan tentang Tuhan. Karena apa? Karena Yesua itu selain dia Tuhan, dia juga juru selamat. Jadi ketika kita, dengan kata lain saya sedang memberitahu. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, ya dasarnya dari Tuhan. Nah Tuhan itu sudah kasih dasar apa yang kita pegang? Kitab suci. Paham saudara? Ya artinya kalau kita itu ngomong segala sesuatu tentang Tuhan, termasuk hari kelahirannya Tuhan, ya dasarnya harus dari Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Kalau dasarnya dari Tuhan berarti dasarnya harus dari kitab suci. Tidak boleh keluar dari kitab suci. Saudara mau pakai sejarah? Ya boleh. Tapi coba dilihat sejarah itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Karena kita mesti ingat. Dulu sejarah juga mencatat ada yang namanya Helenisasi atau pengyunanian. Yang artinya segala sesuatu yang berbau Ibrani itu berusaha disingkirkan supaya yang berbau Yunani itu bisa diterima orang saat itu. Contohnya saya sering kali ucapkan di sini. Nama juru selamat Yesua diganti Yesus. Itu juga Helenisasi saudara. Yang tujuannya supaya yang dari Ibrani ini tersingkir, lalu orang bisa menerima juru selamat tandingan yang dibuat oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Itu satu di antara Helenisasi yang pada waktu itu dilakukan yang tujuannya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang berbau Ibrani. Jadi dengan kata lain, sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara tentang Tuhan, dasarnya harus dari Tuhan. Tuhan itu sudah kasih dasar segala sesuatu, yaitu kitab suci. Nah bagaimana kalau kitab suci ILT yang kita pegang, ternyata ketika kita mencari jawabannya, tidak ada. Ya cari di kitab-kitab lainnya, yang sekarang ini sudah ditemukan yang dulu hilang. Seperti kitab apa? Yaser, kitab Henok, kitab Esdras, lalu kitab Mose atau kitab Musa yang mencatat dan memberitahu kenapa Yesua ketika dia mengatakan aku datang untuk menggenapi Torah, lalu Yesua dibaptis. Sedangkan kalau kita pegang kitab ILT kita tidak pernah menemukan ada orang yang dibaptis di Torah, tidak ada. Maka orang Yahudi tidak menerima baptisan Yohanan, itu tidak menerima. Sekalipun kitab Yesaya itu menubuatkan tentang Yohanan yang akan mempersiapkan kelahiran Yesua. Kitab Yesaya menubuatkan saudara.
Nah, ternyata di kitab Mose itu ditunjukkan bahwa ternyata Adam dulu juga dibaptis sama Bapak Yahweh. Cuman di kitab Torah yang kita pegang dari Kejadian sampai Ulangan tidak pernah ditulis di situ. Karena ternyata ada yang miss, ada yang hilang. Dan itu ditemukan di dalam kitab Mose atau kitab Musa. Yang sekarang ini kitab Musa itu justru dipegang sama orang-orang Mormon. Tapi apakah kalau yang megang orang Mormon itu artinya sesat? Oh tidak. Karena bukan Joseph Smith yang ngarang kitab itu, tapi Mormon itu hanya pegang gitu loh. Jadi ketika kitab suci dulu terserak kemana-mana, itu ada yang menemukan satu persatu gitu loh saudara. Yaser ada yang menemukan, Henok ada yang menemukan, terus kitab Thomas, Makabe, Esdras ada yang menemukan. Nah kitab Mose atau kitab Musa itu juga ada yang menemukan. Siapa yang menemukan? Kelompoknya Mormon. Nah mereka yang pegang gitu loh. Jadi mereka hanya pegang karena mereka menemukan. Tetapi yang ngarang bukan Joseph Smith, bukan. Karena itu bukan bagian dari karangannya Joseph Smith, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, ya dasarnya harus dari Tuhan. Kalau dari kitab yang kita pegang sekarang tidak ada kita cari, ya carilah di kitab-kitab yang lainnya. Jangan terus kalau di kitab yang kita pegang tidak ada, lalu kita sudah menyerah begitu saja dan mengatakan sesuatu yang baru itu sesat. Nah itu tidak benar namanya. Jadi dengan kata lain saudara, kitab Kohelet 5 ayat 2 ini, atau kitab Pengkhotbah 5 ayat 2 ini sebetulnya sedang memberitahu kita. Kalau kita sedang membicarakan Tuhan, termasuk membicarakan tentang hari kelahirannya, hati dan mulut kita itu jangan buru-buru a priori. Gitu loh. Hati dan mulut kita itu jangan buru-buru skeptis. Wah, ngawur gue, salah itu, sesat itu. Jangan seperti itu. Hati dan mulut kita juga jangan dipageri dulu dengan kata-kata yang penting hati. Tuhan melihat hati. Yang saya katakan seolah-olah kata-kata yang penting hati, Tuhan melihat hati itu kelihatannya bijaksana, tapi sebetulnya kata-kata ini sedang menunjukkan ketidakmampuan orang untuk memahami Tuhan, gitu loh. Ya kata-kata yang penting hati, Tuhan melihat hati. Saya katakan memang betul, Tuhan itu melihat hati. Tapi kalau segala sesuatunya selalu dijawab, Tuhan melihat hati, yang penting hati, nah ini yang tidak benar. Tempatkanlah kata yang penting hati itu di tempatnya, gitu loh. Bukan setiap kali mendengarkan sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan yang diajarkan pendetanya selama ini, belum dipageri apa. Yang penting hati kita, Tuhan itu melihat hati. Saudara seperti ini terus, cilaka saudara. Nanti saudara akan ngerti cilakanya di mana itu akan ngerti. Di alasan yang kedua. Jadi sekali lagi dengan kata lain, kitab Kohelet 5 ayat 2 itu jelas sedang memberitahu kita. Kalau kita sedang membicarakan tentang Tuhan, termasuk membicarakan hari kelahirannya, hati dan mulut kita itu mesti hati-hati. Jangan buru-buru a priori. Jangan buru-buru skeptis dan jangan buru-buru mageri dengan kata-kata yang penting hati, Tuhan melihat hati. Padahal kata-kata ini hanya kelihatan bijaksana. Tapi saya sebut tidak hanya kelihatan bijaksana, itu kata-kata kuno, saudara. Ya. Kata-kata klise yang kuno, gitu loh. Yang sebetulnya kata-kata ini sedang menunjukkan ketidakmampuannya seseorang di dalam memahami Tuhan. Yang betul sikap kita ketika mendengar sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang baru. Apa itu? Saya tulis warna putih itu. Selidiki dulu, gitu loh. Selidiki dulu baru komentar. Justru karena Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan itu melihat hati, saudara percaya Tuhan melihat hati. Harusnya saudara tunjukkan kalau pengetahuan tentang kelahiran juru selamat yang saudara imani,
dan itu ada di dalam hatimu, itu benar dan sesuai dengan kitab suci, gitu loh. Kira-kira benar enggak sih kata-kata Tuhan melihat hati itu benar atau tidak, saudara? Betul. Tuhan melihat hati itu betul. Maka Rabi Syaul apa itu kan seringkali dalam tanda kutip mengatakan kata-kata ini sekalipun tidak letterless. Gitu loh. Waktu Rabi Syaul itu saya ambil contoh, katakanlah pas Rabi Syaul itu ngomong yang seolah-olah kata-katanya itu meniadakan Torah. Waktu dia nginjili orang goyim, ya toh? Dia katakan sunat itu tidak perlu. Lah ini kan yang penting sunat kulit katan apa? Hati. Ya toh, ini kan kata-katanya Rabi Syaul itu. Artinya apa? Gitu loh. Bukan berarti Rabi Syaul itu mengatakan tidak penting sunat fisik. Bukan berarti seperti itu. Yang penting cuman sunat kulit katan hati, bukan seperti itu. Tapi Rabi Syaul itu sedang memberitahu, sekalipun burungmu itu disunat 10 kali, tapi kalau hatimu itu tidak bersunat, hatimu itu jahat sama orang lain, itu percuma. Burungmu dipotong sampai pol, entek, tapi kalau hatimu itu tidak disunat juga, percuma, tidak ada artinya. Paham saudara? Itu kata-kata juga, itu kata-kata lain dari yang penting hati itu yang diucapkan oleh Rabi Syaul itu juga, gitu loh. Tetapi bukan berarti ketika Rabi Syaul mengatakan yang penting sunat kulit katan hati, lantas itu artinya sunat fisik tidak perlu. Perlu. Gitu loh. Itu tidak salah, saudara-saudara sekalian. Jadi justru karena Tuhan melihat hati, saudara tunjukkan. Kalau pengetahuan saudara tentang kelahiran juru selamat yang saudara imani dan sudah ada di hati saudara, itu benar dan sesuai dengan kitab suci. Saudara mungkin bertanya-tanya, di sini kok masih diajar seperti ini? Ya saya tahu, di tempat ini masih ada orang yang juga sedikit-sedikit ngomongnya yang penting hati. Ya, bahkan ada orang sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi waktu Natalan begini datang ikut Natalan. Ya toh? Persekutuan yang ada kan bukan anak Bapak Yahweh, ya datang melu nyanyi. Ya toh? Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Lah iku piye iku? Ya toh? Jadi kalau saudara mengatakan sedikit-sedikit hati kita yang paling penting, saudara tunjukkan. Kalau pengetahuan saudara tentang hari kelahiran Yesua yang saudara imani dan sudah ada di hati saudara, itu benar dan sesuai dengan kitab suci. Tapi kalau itu tidak benar dan tidak ada di dalam kitab suci, ya sudah tidak usah dipakai lagi, percuma. Karena kalau sampai tidak sesuai kitab suci, justru saudara itu akan menggenapi Hosea 4 ayat 6. Binasa karena kurang pengetahuan. Tapi dalam hal ini bukan binasa karena kurang pengetahuan, tapi binasa karena salah pengetahuan. Ngerti saudara? Ya. Jadi perhatikan ini baik-baik, karena saya melihat orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, itu masih ada yang dengan bangganya, dengan santainya. Sekarang ini pose foto-foto pakai apa saudara? Topinya Sinterklas. Foto pakai topinya Sinterklas. Terus cenginga-cengingis tangannya begini-begini. Itu loh. Foto di rumahnya masih majang pohon Natal. Lawang pohon Natal itu pohon perjinahan kok dipasang di rumah. Di kantornya masih dipajang pohon Natal. Alasannya customerku itu ada yang dari Kristen juga. Biar mereka merasa dihormati. Saudara, model menghormati seperti ini hormat yang toleransi soal iman. Di depan manusia saudara aman, tapi di mata Bapak Yahweh, di depan Bapak Yahweh saudara sedang dalam bahaya besar, ngerti? Ya. Saudara menghormati dengan cara seperti ini, saudara itu sedang dalam bahaya besar. Saudara menghormati hari rayanya orang lain, itu tidak perlu dengan saudara ambil bagian masang atributnya iman percaya lain. Gitu loh.
Cukup saudara biarkan orang lain merayakan hari rayanya, saudara tidak mengusik, saudara tidak mengganggu, saudara tidak ngejek, itu sudah menghormati, gitu loh. Tidak perlu dengan atribut mereka saudara bawa masuk ke rumah saudara. Kitab suci itu jelas memberitahu bahwa kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Mereka menebang pohon dari hutan dan membawanya masuk ke dalam rumah. Menebang pohon yang rimbun dan membawanya masuk ke dalam rumah dan dihiasi dengan hiasan emas dan perak. Yang pertama, pohon Natalnya itulah pohon rimbun yang ditebang dari hutan. Itu nubuatannya itu. Terus dihiasi dengan hiasan dari emas dan perak, warna emas dan perak. Kalau saudara perhatikan, yang mendominasi hiasan Natal itu selalu warnanya apa? Emas dan perak. Ada warna merah, ada warna hijau, tapi tidak pernah ketinggalan, selalu ada warna emas dan perak. Nah, itu sudah dinubuatkan. Dan saya sebut itu pohon perjinahan. Karena apa? Di sana saudara, ya, di tradisinya Natal ini pada waktu itu, setiap orang itu boleh berciuman 24 jam dengan siapapun, asal di bawah pohon yang rimbun ini, yang disebut pohon mistletoe. Perhatikan, boleh berciuman dengan siapa saja. Kata siapa saja itulah indikasinya perjinahan. Jadi pohon Natal itu sebetulnya pohon perjinahan, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau saudara bawa masuk pohon Natal ke rumah saudara, sedangkan saudara sudah ngerti. Ya sebenarnya saudara sedang bawa pohon perjinahan masuk ke dalam rumah saudara. Jadi sekali lagi, kalau saudara itu memang tahu, ya, yang penting hati, saudara tunjukkan. Pengetahuan saudara tentang hari kelahiran Juru Selamat itu yang sudah saudara imani dan ada di dalam hati saudara, itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Karena kalau tidak sesuai dengan kitab suci, justru saudara itu akan menggenapi Hosea 4 ayat 6. Binasa karena salah pengetahuan. Tidak hanya kurang pengetahuan, tapi orang itu bisa binasa karena salah pengetahuan. Jadi ini alasan pertama kenapa orang itu tetap mempertahankan, merayakan kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember sekalipun tidak sesuai dengan kitab suci. Kemudian alasan kedua, orang tetap mempertahankan, merayakan kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember sekalipun tidak sesuai dengan kitab suci, itu juga berangkat dari satu alasan, yang dikatakan yang penting itu tujuannya. Yang penting itu misinya Tuhan lahir untuk menyelamatkan kita. Saat kapan lahirnya itu tidak penting. Nah, ini alasan kedua yang seringkali diucapkan orang saudara, yang tetap mempertahankan merayakan kelahiran Juru Selamat di 25 Desember. Tetapi saya katakan sama seperti alasan pertama yang klise, alasan kedua ini juga klise. Di sini saudara, ketika orang beralasan seperti ini, sebetulnya ada satu hal yang tidak orang itu sadari, yaitu bahwa Yesua atau Tuhan yang lahir sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan kita, perhatikan, misinya itu tidak hanya menebus atau menyelamatkan jiwa kita. Saya ulangi, Yesua atau Tuhan yang lahir sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan kita, misinya itu tidak hanya menebus atau menyelamatkan jiwa kita, tapi Yesua itu juga membawa misi keselamatan, tapi menyelamatkan kita juga dari kebinasaan karena kurang pengetahuan. Saudara yang seringkali mengatakan dan membenarkan Juru Selamat lahir tanggal 25 Desember. Asal saudara tahu, saudara itu sedang dibuat kurang pengetahuan. Ya, saya harus katakan ini. Saudara yang seringkali mengatakan dan membenarkan Juru Selamat lahirnya tanggal 25 Desember, itu benar.
ada fakta-fakta sejarahnya dari ini. Saudara boleh mengatakan seperti itu. Tapi saudara renungkan juga. Saya ingin mengatakan ketika saudara membenarkan hal ini, saudara tahu saudara itu sebetulnya sedang dibuat kurang pengetahuan. Dan saudara sedang dibuat tidak ngerti apa-apa tentang iman saudara. Tidak hanya dibuat sedang kurang pengetahuan, tetapi kita itu sebetulnya sedang dibuat untuk jangan sampai kita itu ngerti apa-apa tentang iman kita. Kenapa saya katakan seperti ini, saudara? Karena kalau kita tahunya juru selamat lahirnya tanggal 25 Desember, otomatis kita tidak akan tahu kalau Yesua menggenapi 7 hari raya. Kenapa kok kita kalau tahunya juru selamat lahir 25 Desember, kita tidak akan tahu Yesua menggenapi 7 hari raya itu kenapa? Ya karena ini, karena tidak ada 7 hari raya yang dirayakan di bulan Desember. Ada enggak 7 hari raya yang dirayakan bulan Desember itu ada atau tidak? Tidak ada. Loh Hanukah Pak? Hanukah itu bukan 7 hari raya, tapi hari raya tambahan. Ada Hanukah, Tisha B'Av, terus satunya apa itu? Purim. Itu 3 hari raya tambahan. Bukan 7 hari raya, saudara. Hanukah itu. Memang Hanukah itu dirayakannya bulan Desember ini. Tanggal 25 Kislu. Kebetulan 25 Kislu tahun ini jatuhnya juga 25 Desember pas. Ya. Tetapi sekali lagi sekalipun jatuhnya pas 25 Desember, Hanukah itu bukan hari Natalnya orang-orang Yahudi. Saya sudah memberitahu beberapa tahun yang lalu, saudara lihat saja di video di YouTube kita. Jadi ini saudara, Yesua Tuhan yang lahir sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, misinya itu tidak hanya menebus atau menyelamatkan jiwa kita, tapi menyelamatkan kita juga dari kebinasaan karena kurang pengetahuan. Dan kalau saudara itu tetap mempertahankan, ada yang masih mempertahankan dengan alasan yang penting hati, Tuhan melihat hati. Yang penting tujuannya atau misinya Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, soal tanggalnya tidak perlu. Asal saudara tahu, saudara itu sedang dibuat setan untuk kurang pengetahuan. Yang tujuannya apa? Kurang pengetahuan. Orang kalau kurang pengetahuan, Hosea 4 ayat 6 katakan mesti apa? Binasa, mati. Lah nek mati dalam keadaan kurang pengetahuan, berarti kan saya sebut orang yang mati dalam keadaan kurang pengetahuan, tetapi dia lakukan. Itu dia mati dalam kesalahan. Mengerti? Orang kalau mati dalam kesalahan, ya sudah, berarti nemenin siapa itu di neraka? Ya nemenin setan. Setan itu tidak pernah mau sendirian, saudara. Karena dia ngerti neraka itu panasnya begitu luar biasa. Dan tidak berujung. Maka dia tidak mau sendirian. Kok enak ya aku sendirian. Ngajak-ngajak dia. Lewat apa? Lewat penyesatan demi penyesatan. Saya sebut kalau ada orang yang masih mempertahankan dan membenarkan kelahiran juru selamat 25 Desember. Sebetulnya orang itu sedang dibuat kurang pengetahuan dan dibuat tidak ngerti apa-apa tentang imannya. Saya katakan seperti ini karena apa? Karena kalau kita taunya juru selamat lahir tanggal 25 Desember, otomatis itu akan sudah otomatis. Kita itu tidak akan tahu kalau Yesua menggenapi 7 hari raya. Karena begitu konsen kita, itu juru selamat betul lahir 25 Desember, ya sudah. Mata kita akan tertutup untuk hal-hal yang baru. Termasuk tertutup untuk yang namanya 7 hari raya. Padahal dari 7 hari raya itu tidak ada yang dirayakan di bulan Desember. Dan ketika kita tidak tahu Yesua menggenapi 7 hari raya, kita masalahnya ini, saudara perhatikan yang saya highlight warna kuning. Dan ketika kita tidak tahu Yesua menggenapi 7 hari raya, kita tidak akan tahu juga kapan juru selamat akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Gitu loh saudara.
Kalau kita bicara soal kelahiran juru selamat, itu sangat erat kaitannya dengan 7 hari raya. Kelahiran juru selamat dan 7 hari raya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara tentang kelahiran juru selamat, saudara tahu itu sangat erat kaitannya dengan 7 hari raya. Karena soal kelahiran juru selamat dan 7 hari raya itu saling terikat satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisah-pisahkan, itu tidak bisa. Nah, inilah yang disembunyikan dari orang-orang percaya gitu loh. Jangan sampai orang percaya itu tahu kalau kelahiran juru selamat itu ada benang merahnya dengan 7 hari raya. Jangan sampai orang-orang percaya itu tahu. Karena kalau sampai tahu, saudara, otomatis Helenisasi itu akan gagal total. Pengyunanian itu akan gagal total. Cuman yang paling fatal, yang akan membuat orang binasa, orang mati dalam kesalahannya, ketika orang tidak tahu tentang 7 hari raya. Yang paling fatal yang akan membuat orang binasa itu orang tidak tahu kapan atau pada momen apa Yesua itu akan datang kembali, saudara. Saya sebut kelahiran Yesua itu kedatangan Yesua yang pertama kali. Kitab suci memberitahu bahwa Yesua tidak hanya datang satu kali saja, tetapi dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Saudara perhatikan, kelahiran juru selamat Sukot diperingati dengan kelahiran Yesua, kedatangan Yesua yang pertama, yang belum digenapi Yom Teruah, itu akan digenapi dengan kedatangan Yesua yang kedua kali. Nah, ini yang disembunyikan setan, saudara, gitu loh. Ini yang sedang disembunyikan dari orang-orang percaya. Jangan sampai orang-orang percaya itu tahu kalau hari kelahiran juru selamat itu ada benang merahnya, ada kaitannya dengan kedatangan Yesua kembali yang kedua kali. Melalui 7 hari raya kita diberi sebuah gambaran nubuatan. Bahwa ketika nanti Yesua atau juru selamat itu datang kembali, kemungkinan terbesar juru selamat itu akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah atau pada perayaan peniupan sangkakala atau nafiri. Karena dari 7 hari raya hanya kurang 1 yang belum digenapi Yesua, dan itu pas dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Alef Tesalonikim atau 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 kalau tidak salah. Di situ dikatakan, dan dengan satu seruan malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup sangkakala atau nafiri sebagai tanda kedatangan Yesua. Dan saat itu Yesua akan turun dari sorga. Dan saat itu juga orang-orang yang mati di dalam Yesua itu akan pertama-tama diangkat. Baru setelah orang-orang yang mati itu diangkat dalam tubuh kemuliaan, kita yang saat itu masih hidup, yang imannya masih tetap percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, ganti kita yang kedua yang akan diangkat bersama-sama orang-orang yang sudah mati di dalam Yesua di awan-awan kemuliaannya. Jadi kalau kita perhatikan, ini persis dengan apa yang ditulis di dalam kitab 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika 4 itu memberitahu, sebelum Yesua datang, malaikat Yahweh itu akan meniup sangkakala sebagai tanda kedatangan Yesua. Dan tidak kebetulan hari raya yang belum digenapi Yesua itu cuma satu, yaitu hari raya peniupan nafiri atau sangkakala. Gitu loh. Kira-kira apakah ini kebetulan, saudara? Tidak ada yang kebetulan di dalam iman kita. Pertanyaannya kenapa tidak kebetulan? Karena Yesua itu sudah ditetapkan. Dia tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Dia akan menggenapi satu persatu hari raya. Pesah digenapi dengan kematiannya sebagai domba Pesah, domba Paskah. Roti tidak beragi atau Hamatsah digenapi
dengan dia menjadi pribadi yang tidak beragi, artinya segala sesuatu atau pengajaran yang keluar dari mulutnya Yesua, itu tidak ada ragi manusianya sedikit pun. Karena memang Yesua bukan manusia, tetapi dia 100% Elohim atau 100% Tuhan. Hanya wujudnya saja yang wujud manusia. Yang ketiga, yaitu Yom HaBikurim digenapi dengan kebangkitan Yesua. Yom HaBikurim itu hari raya buah sulung. Artinya penggenapannya apa? Yesua itu menjadi yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematian. Lalu yang keempat, Syafuot itu digenapi juga peristiwanya ketika Yesua naik ke surga. Saat itu 3.000 orang lahir baru ketika Ruach HaKodes dicurahkan di atas loteng Yerusalem. Penggenapan apa ini? Ini dulu penggenapan ketika di kaki Gunung Sinai itu ada 3.000 orang Israel yang membuat patung lembu emas yang dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Lalu hari raya yang kelima, nah inilah yang belum digenapi. Yang keenam digenapi Yom Kippur dengan tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Simbol pendamaian dari pihak Syamayim kepada pihak manusia. Pihak Bapak Yahweh mendamaikan pihak manusia. Lalu yang ketujuh, Sukot digenapi dengan kelahirannya Yesua. Cuman kurang satu, yaitu hari raya peniupan Nafiri. Kitab 1 Tesalonika 4 memberitahu, sebelum Yesua datang, Nafiri sangkakala akan ditiup sebagai tanda kedatangannya. Jadi ini yang disingkirkan setan dari orang-orang percaya. Jangan sampai orang-orang percaya itu tahu kalau hari kelahiran Yesua itu ada benang merahnya dengan waktu kedatangan Yesua yang kedua kali. Itu ada benang merahnya. Saudara renungkan saja. Kelahiran Yesua tadi saya sebut sebagai kedatangan Yesua yang keberapa? Pertama. Nanti ketika Yesua datang lagi, itu kedatangan yang keberapa? Kedua kali. Dan kita sudah diberitahu kemungkinan terbesarnya Yesua akan datang pada perayaan Yom Teruah, hari raya peniupan Nafiri. Inilah yang saya sebut benang merah antara hari kelahiran Yesua dengan waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi sebetulnya saudara, ketika orang beralasan yang penting tujuannya atau misinya Tuhan lahir, sebetulnya alasan ini bumerang untuk orang yang mengatakan itu sendiri. Karena apa? Karena di balik alasan tersebut sebetulnya ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Yaitu supaya orang percaya tidak tahu kalau ada misi penyelamatan melalui kedatangan Yesua atau melalui kedatangan juru selamat yang kedua kali. Yang kemungkinan terbesarnya juru selamat akan datang pada perayaan Yom Teruah. Karena ini satu-satunya hari raya yang belum digenapi Yesua dari 7 hari raya. Jadi yang kedua, ketika orang beralasan yang penting tujuannya atau misinya Tuhan lahir, soal kapan tanggal kelahirannya tidak penting. Sebetulnya alasan kata-kata alasan ini itu bumerang. Gitu loh, untuk orang itu sendiri yang justru ketika bumerang itu dilempar, kata-kata itu selalu diucapkan, bumerang kata-kata itu balik kena ke orang itu sendiri, saudara. Ya, karena dibalik alasan ini yang penting tujuannya atau misinya Tuhan lahir, sebetulnya ada sesuatu yang sedang disembunyikan setan, yaitu supaya orang percaya itu tidak tahu kalau ada misi penyelamatan melalui kedatangan Yesua yang kedua kali. Itu loh. Ini yang disembunyikan orang, yang disembunyikan setan dari orang percaya. Tapi sayang, kata-kata ini selalu diucapkan orang. Bahkan saya perhatikan di YouTube kita, ada juga orang yang masih alasan seperti ini. Jadi, saudara yang masih suka beralasan dengan dua alasan ini, saudara renungkan baik-baik. Karena alasan-alasan klisemu ini sangat membahayakan imanmu. Ya, alasan-alasan klise saudara ini sangat membahayakan iman saudara.
Karena saudara tidak sadar saudara sedang ditarget untuk disingkirkan dari keselamatan. Ini yang mesti saudara ingat baik-baik. Saudara dan saya ingat di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang syekot atau berjaga-jaga bagian kedua kemarin. Kita sudah diberitahu kenapa saudara dan saya itu mesti berjaga-jaga. Bahkan ketika Yesus mengucapkan kata berjaga-jaga untuk jemaat yang ada di Sardis, Yesus itu ngomong sampai 2 kali. Dan saya sudah pernah memberitahu, ketika satu kata diulang 2-3 kali. Yang pertama itu pemberitahuan, yang kedua dan seterusnya berarti sebuah penegasan. Sampai ditegaskan 2 kali, itu karena Yesus itu tahu saudara. Kita itu diawasi 2 kekuatan besar. Saudara tahu, saudara dan saya, kita itu objek perebutan 2 kekuatan besar. Yaitu Bapak Yahweh dan setan. Tinggal hati kita itu terpautnya kemana? Kalau hati kita itu terpautnya selalu kepada Bapak Yahweh, saya katakan aman. Karena ketika Bapak Yahweh ngawasi saudara dan saya, tujuannya itu cuma satu. Dia cuma mau jagain saudara sama saya. Maka saya katakan kalau Bapak Yahweh yang ngawasi kita, kita pasti aman. Amin. Cuman kalau sing ngawasi setan, nah itu yang bahaya. Setan ngawasi kita itu tujuannya cuma untuk apa? Mencari celah untuk menjatuhkan kita. Maka ketika setan itu habis jalan-jalan ke sana kemari, lalu ketemu Yahweh, setannya ditanya, setan, kamu dari mana? Aku baru saja jalan naik turun ke bumi dan memperhatikan anak-anak manusia. Kamu lihat enggak? Hambaku Ayub itu. Kamu tahu? Itu hambaku yang jempolan loh. Dia saleh, dia menjauhi kejahatan. Dia orang yang jujur dan takut sama aku. Setannya jawab, oh ya saja. Karena engkau memagari dia dengan pagar perlindunganmu. Oh kamu enggak percaya? Iyop itu setia sekalipun tanpa pagar perlindunganku. Wes sekarang jamah semua miliknya. Tapi jangan sekali-kali kamu menjamah jiwanya, nyawanya. Cari celah. Ternyata celahnya ketemu pas apa saudara? Waktu siapa namanya? Anak-anaknya Iyop itu hidupnya tidak sama, kelakuannya tidak sama seperti kelakuannya bapaknya. Yang saleh, yang baik. Tapi kitab suci memberitahu setiap hari anak-anaknya Iyop itu apa? Mabuk-mabukan, pesta pora. Yang memungkinkan di situ ada pesta seks juga, saudara. Ditunjukkan pakai apa? Kok setiap hari, kok ngerti setiap hari pesta poranya? Free sex-nya kok setiap hari ngertinya dari mana? Karena setiap hari Iyop itu membakar ukupan korban penghapus salah. Gitu loh. Membakar korban untuk mintakan pengampunan untuk anak-anaknya. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah kalau setiap hari berarti Iyop ini ternyata tidak tegas mendidik anak-anaknya. Gitu loh. Jadi bukan karena pernah ada orang nyebut konspirasi. Kasusnya Ayub itu konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Bukan. Tapi kasusnya Iyop itu memang ada celah. Waktu Bapak Yahweh buka pintu untuk setan, kamu jamah apa yang dia miliki. Tapi jangan jiwanya. Dia cari celah. Lah lewat anaknya masuk, saudara. Begitu anaknya itu hidupnya tidak benar, kumpul kebo, minum minuman keras terus, pesta pora setiap hari. Tapi Iyopnya ternyata di situ tidak tegas didik anaknya. Kalau Iyop tegas, dia hanya akan sekali saja membakar korban penghapus salah itu cuma sekali. Cuman kitab suci mengatakan setiap hari Iyop itu membakar korban untuk penghapus dosa anak-anaknya. Ini sebetulnya menunjukkan ketidaktegasannya Iyop. Nah, ketidaktegasannya Iyop inilah yang dipakai setan sebagai celah untuk masuk mencobai Ayub, saudara. Jadi, sekali lagi, saudara yang suka beralasan dengan 2 alasan ini tadi, renungkan baik-baik. Karena alasan-alasan klise, saudara, itu sangat membahayakan imanmu.
Saudara sadar atau tidak, saudara perlu tahu bahwa saudara itu sedang ditarget untuk disingkirkan dari keselamatan. Kita diawasi dua kekuatan besar, dan kita itu objek perebutan kekuatan besar. Dua kekuatan besar, yaitu objek perebutan dua kekuatan besarnya Bapak Yahweh dan setan. Jadi saudara renungkan ini baik-baik. Saudara yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang juga masih sering mengatakan alasan-alasan klise ini, saudara renungkan baik-baik. Karena alasan-alasan klise saudara, itu sangat membahayakan iman saudara. Bahaya. Jadi kalau saudara, sekali lagi siapapun saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun, saudara masih suka beralasan dengan dua alasan ini, saudara renungkan baik-baik. Saudara boleh katakan alasan-alasan ini, tapi saudara mesti ngerti, saudara itu sedang ditarget setan untuk disingkirkan dari keselamatan. Saudara renungkan ini baik-baik. Saya percaya kalau saudara membuka hati, saudara renungkan baik-baik, saudara minta hikmat sekalipun saudara itu belum bisa menerima, Bapak Yahweh itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting saudara itu jangan nerjang gitu loh. Saya yang tukang nerjang saja, kalau sudah bicara kebenaran, saya tidak berani nerjang-nerjang saudara. Ya, jadi saya percaya ketika saudara taat, saudara tidak terjang kesalahan itu, Bapak Yahweh itu masih ada kemurahannya untuk mengampuni saudara dan saya. Saya percaya itu saudara. Jadi saudara renungkan ini baik-baik. Ingat, kita diawasi dua kekuatan besar. Kepada siapa hati kita harus berpaut, itu hanya kepada Bapak Yahweh saja. Semua yang diperintah Bapak Yahweh, yang dilarang Bapak Yahweh, jangan kita terjang. Tapi kita ikuti aturannya Bapak Yahweh. Saya percaya kita ikut aturan mainnya Bapak Yahweh saudara. Kita pasti aman dan suatu saat kita akan dikumpulkan bersama-sama di awan-awan kemuliaannya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari ini.